Eh, kalian pernah kepikiran gak? Kalau ada mesin waktu, kalian mau balik ke masa kapan? Kalau gue sih balik ke SD ya, biar PR cuma gambar pemandangan sawah sama gunung. Kalau gue sih masa bayi. Kapan lagi coba tidur 20 jam sehari? Gak ada yang nyuruh kerja kelompok. Bagaimana coba yang ngerti saham korek kayak lo? Eits, jangan salah. Bayi pun bisa jadi investor. Kalau bayinya lahir di keluarga Elon Musk. Gue baru inget, besok itu kan ada tugas drama dari Indonesia. Iya, tugas drama yang minimal 3 orang itu kan? Tenang, kan kita udah 3 orang. Tinggal idenya aja apaan. Gini. Gimana kalau kita bikin drama India? Gak usah ada skrip, pokoknya nanti Tony cuma noleh ke gua, terus Enggak. Ini sih 100% ditolak sama Bu Nisa. Yakin gue pasti ditolak. Gini aja drama Cina. Gue jadi tokoh utamanya. Awalnya miskin, hidupnya susah banget. Terus tiba-tiba jedar, jadi kaya mendadak. Langsung jadi CEO. CEO apaan? CEO Kilok Asia Tenggara. Pria ini dulunya cuma bocah miskin yang uang jajan aja sering nyicil. Namanya John. Pagi itu dia berjalan di koridor sekolah, namun ia teringat kata-kata temannya. Dasar bocah miskin gak tahu diri. Bayar urunan kelompok tidak mampu. Setelah dari situ dia cuma pengen ngutang es teh di kantin sekolah. Tapi sayang, Utang ST boleh gak Bu? Udah John, kau udah ngutang 12 kali, 3 kali nggak bayar, 5 kali pura-pura lupa, sisanya entah kemana. dengan hati hancur, John pun berjalan keluar kantin tanpa minum, tanpa harapan, tanpa arah. Tapi di tengah perjalanan pulang bro, dari langit, entah dari siapa, segepok uang jatuh tepat ke kepalanya. John pun kaget, tanpa pikir panjang, uang itu langsung dia simpan. Dan disinilah titik balik kehidupannya dimulai. Dengan modal itu, John berinvestasi, bukan ke saham, bukan ke kuliner, tapi ke horeng komunitas Sound Jawa yang biasanya disewa buat hajatan. Sound horeg John beda, bunyinya nggak cuma nyaring, tapi nyaringnya brutal. Kalau nyala, 3 RT bisa gemetar, 2 desa bisa kirim protes. Sampai suatu hari, Presiden lewat di acara festival horeg yang disponsori John. Sound system John nyala pas beliau lewat. Dentumannya bikin Presiden joget refleks. Sampai-sampai John si bos horeg direkrut jadi staf khusus. Setelah dari keviralannya, dia pun diundang ke podcast dan berbagi pengalaman susahnya. Jadi gimana nih mas, rasanya jadi pewaris? Orang tuh banyak pengen hidup aman, tapi tahu gak? Yang paling seru tuh justru hidup sebagai perintis. Gak ada yang ngasih arah, gak ada yang ngajamin hasilnya, tapi justru di situ asiknya. Jujur aja, gue pengen hidup aman, tapi gue juga pengen jadi perintis. Bukan sembarang perintis, gue mau jadi perintis horor. Dari dunia yang hening menuju dunia yang karena kita semua pada hakikatnya lagi perjalanan. Nama horeg John meledak. Job masuk setiap minggu. Anak-anak sekolah nyewa buat 17-an. Emak-emak PKK nyewa buat arisan. Bahkan nikahan jarak 5 km. Masih kedengeran, tidak puas, John lanjut investasi ke bisnis cilok keliling. Karena menurutnya, cilok gak kenal musim cuy. Dalam waktu singkat, usahanya berkembang pesat. Dan akhirnya, bocah yang dulu cuma ngutang ST, kini pulang sekolah naik mobil mewah. Kaca mobil diturunin, senyum tipis. Di tengah kejayaan itu, John sadar hidupnya hampa. Horeg bisa bikin desa goyang, tapi hatinya tetap sepi. Dan disinilah petualangan baru dimulai. John, pria yang pernah jadi korban ejekan, kini akan memulai perjalanan mencari cinta sejati. Bukan di aplikasi dating, bukan di mall, tapi di sebuah acara hajatan. Dengan dentuman horeg paling brutal yang pernah ia buat. Gimana, menginspirasi kan? Boleh juga tuh. Gue setuju sih kalau idenya kayak gitu. Bisa-bisanya kepikiran, Jer. Kalau gini, gue yakin sih bisa ngalahin kelompoknya si Selin sama Oon.